Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar mata pelajaran tematik dengan materi subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang pertama yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Perhatikan contoh berikut. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Gagasan pokok makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukung yaitu 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. 3. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia yaitu 1. Nasi liwet dari Jawa Tengah. Nasi liwet adalah hidangan nasi khas Indonesia yang dimasak dengan santan, kaldu ayam, dan rempah-rempah. Nasi kukus biasanya dimasak dalam air. Tetapi nasi liwet adalah nasi yang dimasak dengan santan, kaldu ayam, daun salam, serai, sehingga memberikan nasi rasa yang kaya aromatik dan gurih. 2. Gudeg dari Yogyakarta. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Yang terakhir yaitu papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang biasanya dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket, menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Pemantulan dan penerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi suara dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Jumlah dan besar sudut pada segi banyak beraturan. Beberapa segi banyak memiliki jumlah besar sudut yang berbeda. Jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Jumlah besar sudut segi empat adalah 360 derajat. Jumlah besar sudut segi banyak sama dengan kurung buka jumlah sisi dikurangi 2 kurung tutup kali 180 derajat. Menentukan besar setiap sudut pada bangun segi banyak beraturan. Besar setiap sudut sama dengan jumlah besar sudut dibagi banyak sudut. Besar setiap sudut sama dengan
Jumlah besar sudut segitiga dibagi banyak sudut. Jadi 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Contoh segitiga sama sisi. Jumlah sisinya sama dengan 3. Jumlah besar sudut segi banyak kurung buka 3 dikurangi 2 kurung tutup dikali 180 derajat sama dengan 100 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Besar setiap sudut 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi yaitu 1. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. 2. Menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4. Kita akan dihormati orang lain. Dan yang terakhir, menghasilkan kesimpulan yang adil. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringin dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari yaitu gendang, tamborin, dan yang terakhir marakas.